Halo guys, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, dan kali ini kita masuk ke segmen baru nih, namanya segmen Q&A. Nah, di segmen Q&A ini aku akan menjawab semua pertanyaanmu yang muncul di kolom komentar di video Diet Santuy ya, dan akan aku jawab tidak sekedar menjawab, tapi jawab dengan detail, panjang, dan dengan animasi. Jadi jawabannya bisa memuaskan seperti itu ya. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama di segmen ini. Nah, pertanyaan kali ini datang dari Usnul Anissa. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum kakak, saya Anissa, saya berat badannya 80, kalau mau turun 50 kakak dalam 1 minggu, gimana ya? Nah, ini saya mengasumsikan berat badan dia itu 80 kg dan mau jadi 50 kg ya, dan waktunya itu 1 minggu doang. Oke, jadi turun 30 kg dalam waktu 1 minggu. Walaupun pertanyaannya agak melunjak gitu ya, tetap akan kita jawab, kita simak jawabannya, caranya seperti apa. Oke, langsung aja akan aku jelaskan caranya turun 30 kg dalam 1 minggu. Pertama, saya mau menunjukkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang bernama Deleva pada tahun 1996 lalu. Sudah lama nih. Nah, Deleva ini mengukur sebenarnya setiap tubuh seseorang itu persentase beratnya makan berapa persen dari total berat badan sih. Nah, pengukurannya ini dibagi jadi 4. Yang pertama dia mengukur head alias kepala. Yang kedua dia mengukur trunk alias area badan utama kita. Dari mulai dada, punggung, perut, dan pinggul gitu ya. Lalu yang ketiga dia mengukur arm alias tangan. Dan yang keempat dia mengukur leg alias kaki. Dari hasil pengukurannya, Deleva mendapatkan kalau area kepala itu memakan sekitar 6,8% dari total berat badan kita. Badan utama itu memakan sekitar 43%, lalu tangan itu masing-masing sekitar 4,7% ya. Jadi kalau dua tangan itu di total sekitar 9,4%, dan kaki sendiri itu masing-masing sekitar 20,3%. Jadi total kedua kaki itu makanya lumayan banyak nih, 40,7%. Nah, sekarang kita coba ya dimasukin. Kalau ada orang beratnya 80 kg, sama seperti yang nanya, bakal gimana nih pembagiannya? Nah, pembagiannya seperti ini nih kira-kira. Kepala itu sekitar 5,4 kg beratnya. Badan utama atau trunk tadi beratnya sekitar 34,4 kg. Tangan total keduanya itu beratnya bakal sekitar 7,5 kg. Dan kaki totalnya bakal sekitar 32,5 kg. Di total pas nih 80 kg. Kan tadi pengen tuh ya turun 30 kg seminggu. Dari hasil perhitungan ini sebenarnya gampang ya caranya ya, sudah kelihatan. Dan kamu pun seharusnya sudah bisa ambil kesimpulan. Kalau mau motong kepala kan kurang ya, cuma hilang 5,5 kiloan lah. Nanti mati juga kalau dipotong kepalanya, kasihan. Jadi skip, jangan motong kepala. Kalau mau motong badan gitu ya, sebenarnya cukup tuh, nyampe 30 kg. Masih sisa 4,5 kg bahkan. Cuman kan masalahnya organ-organ kita di situ semua juga tuh. Kalau badan dipotong, ntar mati juga, sama aja. Nggak ada jantung, nggak ada ginjal, nggak ada paru-paru, repot. Kalau mau motong tangan masih kurang juga, cuman 7,5 kilo. Susah juga kan ya kalau nggak punya tangan, jadi skip deh, yang lain aja. Jadi sebenarnya solusinya sudah kelihatan banget nih ya, paling gampang adalah dengan cara memotong kaki. Karena pas ya, cukup tuh 30 kg, jadi lebih baik kakinya dipotong aja. Kalau khawatir nih nggak bisa jalan, ya sebenarnya kan nggak apa-apa ya, kayak sering jalan aja gitu. Kan nggak ya, jarang jalan juga kan sama aja, kebanyakan juga cuma duduk atau rebahan. Jadi buat yang mau turun 30 kg seminggu, bisa coba dipotong kakinya aja. Masuk. Nah, sekian ya jawaban dari Q&A ini. Bisa dicoba buat yang mungkin ngebet banget pengen turun berat badan cepet dan kakinya nggak kepake-kepake amat. Nah, buat yang masih sayang sama kakinya, bisa lanjut deh ya nonton videonya. Pertama-tama, aku mau bilang nih ke kamu. Mbok ya mikir kalau punya target. Turun 30 kg seminggu. 30 kg itu sudah banyak. Lah terus masih minta cepet. Cepetnya nggak masuk akal lagi. Seminggu. Itu kan yang nggak mikir. 30 kg itu 37,5% dari total berat kamu. Kalau kamu memang beratnya 80 kg. Sepertiga dari badanmu lebih itu. Mau kamu hilangin dalam waktu seminggu. Ya nggak masuk akal. Terus yang kedua. Saya yakin yang nanya nyebut targetnya 50 kg seperti itu karena mungkin menurut dia itu berat idaman atau berat yang dirasa ideal seperti itu untuk tinggi badan dia. Nah, jadi di posisi 80 kg ini dia merasa kelebihan berat badan 30 kg. Nah, pertanyaannya, apakah berat badan kamu jadi bablas 80 kg ini cuma terjadi dalam waktu seminggu doang? Kan enggak ya pasti ya, ini akumulasi dari gaya hidupnya bertahun-tahun. Kok bisa-bisanya kamu mau menghilangkan dalam waktu seminggu doang, kalau ini ditimbun selama bertahun-tahun? Terus yang ketiga, problem utamanya itu sebenarnya juga bukan mencapai target angka timbangan tertentu. Tapi sebenarnya, bisa nggak sih kamu mempertahankan berat badan kamu nanti kalau sudah di angka tersebut? Iya, turun 3 kg.
Ia turun 5 kg. Ia turun 10 kg. Ia turun 30 kg. Terus kenapa? Yakinkah nggak bakal naik lagi? Masalahnya, studi-studi itu menunjukkan weight regain setelah diet alias berat badan naik kembali itu ya merupakan hal yang sangat umum ditemui. Udah turun, balik lagi, naik lagi. Bahkan nggak sedikit yang naiknya itu lebih banyak ketimbang posisi sebelumnya. So, dari ketiga hal ini, aku mau menyampaikan satu quotes yang menurutku powerful banget. Someone who loves walking will walk further than someone who loves the destination. Kalau di Indonesia kan, seseorang yang suka berjalan kaki akan berjalan lebih jauh ketimbang seseorang yang hanya suka dengan tujuannya. Maksud dari quotes ini adalah fokuslah ke journey-nya, fokuslah ke perjalanannya, bukan tujuannya. Ketika ada dua orang di mana yang satu fokusnya cuman aku mau turun sekian kilogram gitu, dibandingkan dengan orang yang fokusnya melakukan pola makan yang lebih sehat, menyukai dan berusaha untuk meningkatkan performa di olahraga yang ditekuni, berusaha tidur teratur dan cukup, biasanya jangka panjangnya hasilnya akan bagus orang yang kedua, orang yang fokus ke perjalanannya. Ketika kamu kelebihan berat badan, coba dipikirkan kebiasaan-kebiasaan sehat apa yang belum kamu lakukan. Misal nih, kamu belum punya pola makan yang jelas, setiap hari makan sesukanya, semaunya, selapernya. Kalau makan yang penting kenyang dan enak. Tidak pernah berolahraga, jalan kakinya minim banget juga. Kurang tidur, sering begadang. Nah, ini yang dibenerin. Bukannya mikir gimana caranya turun 30 kg dalam waktu seminggu. Belum punya pola makan yang jelas, ya dijadiin punya sistem makan. Misalnya, sehari makan besar 3 kali, jelas nih, jam 7, jam 12, jam 6. Lalu setiap hari juga snacking 2 kali, jam 10 sama jam 3. Dulu kalau makan yang penting enak dan kenyang. Sekarang perhatiin komposisi dan porsi juga. Siap makan besar, selalu ada karbohidrat sepertiga piring saja cukup. Lauk proteinnya sepertiga piring juga. Utamakan lauk yang rendah lemak seperti itu. Dan sayurnya sepertiga piring juga. Snack selalu buah-buahan dan susu rendah lemak. Dulu nggak pernah olahraga, sekarang rutin nih jadi olahraga 4 kali seminggu. 2 kali latihan beban, full body workout seperti itu ya. 2 kalinya kardio intensitas sedang. Dulu kalau jalan kaki minim, sekarang kalau ke tempat yang deket-deket mending jalan kaki. Pilih naik tangga juga ketimbang naik lift. Kalau cari makan juga jalan keluar ketimbang sekedar mungkin nungguin Gojek datang doang. Yang penting juga tuh setiap 2-3 jam kerja duduk, jalan-jalan dikit biar nggak duduk melulu. Dulu suka dan sering begadang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Sekarang sudah dipatenin jam untuk istirahat dan jam untuk bangun yang reguler setiap harinya. Jadi ritme sirkadian tubuhnya itu bagus dan keesokan harinya badannya juga lebih segar untuk beraktivitas. Harusnya fokusnya itu ke sini, menyelesaikan masalah yang membuat berat badanmu itu naik dari waktu ke waktu. Nggak harus semua langsung dibenerin, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu melakukannya, efeknya nanti berat badanmu akan menyesuaikan sendiri. Memang nggak bisa 30 kg langsung dalam seminggu gitu ya tentunya ya, butuh waktu. Tapi efeknya akan lebih bertahan dan lebih sehat juga dibandingkan kamu hanya memikirkan gimana caranya turun berat badan secepat mungkin. Jadi kembali lagi ke pertanyaan di awal, gimana caranya biar bisa turun dari 80 kg ke 50 kg gitu ya, dalam waktu seminggu saja. Yang pertama, yang nanya ini mindsetnya harus dibenerin dulu. Jangan sekedar pengen cepet, dan kalau punya goals pun ya, yang masuk akal, jangan ngawur. Nah, terkait caranya, cek dulu gaya hidup kamu. Apa yang bisa dibenerin? Lalu kita benerin di situ. Setiap orang tentunya punya permasalahan yang berbeda-beda, punya habit-habit yang perlu dibenerin yang berbeda-beda, seperti contoh-contoh tadi. Tapi kalau kamu nih bersikeras gitu ya, maunya ya cepet 30 kg dalam waktu seminggu, ya sebenarnya tadi sudah aku kasih jawabannya juga ya, potong kaki aja.